Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Zulfikam, mahasiswa HKI Unisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Solika. Saya dari Hukum Keluarga Islam. Sejarah dan dasar hukum jurisprudens. Poin pertama yaitu tahap perkembangan abad pertama Hijriah. Pada masa ini, pengertian jurisprudensi hukum Islam ialah ilmu tentang prinsip-prinsip utama hukum yang mengkhususkan diri pada bidang hukum dalam berbagai aspeknya, analisis tradisionalnya, sejarah asal mula perkembangannya, serta karakter ideal hukum tersebut. Pernyataan ini diperkuat oleh pandangan para fuqaha yang mengatakan sumber utama jurisprudensi hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber ini yang dijadikan sebagai jurisprudensi pada abad pertama Hijriah. Jadi berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada masa itu diselesaikan hanya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi. Poin kedua yaitu tahap perkembangan abad kedua Hijriah. Jurisprudensi pada tahap ini terdapat perkembangan lebih daripada sebelumnya. Dalam abad kedua Hijriah, ketika umat Islam telah melewati perbatasan Jazirah Arab dan memasuki wilayah-wilayah non-Arab. Pada masa itu, persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Islam semakin berkembang dan rumit, sehingga dalam penyelesaiannya tidak cukup hanya menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi, tetapi telah berkembang dalam bentuk ijma atau konsensus para ulama, kias atau analogi, istishan, istislah, dan sad al-zar'i. Pada masa ini telah muncul tokoh-tokoh pemikir Islam yang handal seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Mereka-mereka inilah juga telah mengeluarkan berbagai teori untuk memperkaya khazanah jurisprudensi hukum Islam. Tahap ketiga yaitu tahap perkembangan era modern. Khususnya dalam era modern ini, tampak adanya perbedaan dengan sejarah perkembangan di awal kemunculannya. Seperti halnya jurisprudensi hukum Islam yang dialihkan dalam konteks keindonesiaan. Dalam konteks yang disebutkan terakhir, istilah jurisprudensi tidak lagi diartikan sebagai tatanan sumber-sumber hukum Islam, melainkan telah mengarah kepada hasil keputusan pengadilan yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Jurisprudensi peradilan agama yang dimaksud dalam hasil keputusan pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan Mahkamah Agung. Hasil keputusan 3 tingkat peradilan tersebut diakui sebagai salah satu dari sumber hukum Islam yang ada di Indonesia untuk dijadikan acuan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara serupa. Lahirnya jurisprudensi di Indonesia disebabkan karena adanya peraturan-peraturan undang-undang yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Jurisprudensi di Indonesia diciptakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali
mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Jadi hakim dituntut untuk mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Mungkin dasar hukum yang saya sampaikan bisa dipahami teman-teman. Semoga bermanfaat dari kelompok 10 ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.